Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat channel dengan saya Denny Kurnia, host Wangun Sari Channel. Sudah lama kita tidak berjumpa dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali akan berbincang dengan salah satu tokoh penggiat digital yang hari ini terus konsisten menampilkan situasi dan kondisi, kemudian apa-apa yang dilakukan di Desa Wangun Sari. Tidak lain dan tidak bukan Pak Eris. Sehat Pak Eris? Alhamdulillah sehat selalu Kang Den. Alhamdulillah ya Pak ya. Sudah lama kita tidak berjumpa dan tidak podcast ya Pak ya. Betul. Kita banyak di lapangan. Banyak di lapangan. Karena kebetulan memang mohon maaf saya tidak bisa langsung terjun ke lapangan Pak Eris. Makanya beliau inilah yang terus konsisten membuat video-video, kemudian menampilkan kepada penonton semua apa-apa saja yang ada di Desa Wangun Sari. Tapi dari semenjak kita sudah jarang berbincang di ruang podcast ini, Bapak terjun ke lapangan, rasanya seperti apa? Apakah pengalaman baru atau seperti apa sih Pak? Gini Kang, saya cerita sedikit lah. Kita hari ini kan 1 atau 2 bulan ya, kita biasanya mengudara nih, mengudara di ruang podcast ini. Bagaimana cerita tentang desa, bagaimana kemajuan desa ke depan, bagaimana desa memiliki kemandirian. Tentunya kita tidak cukup diam di ruang saja, tapi harus bisa membuktikan bagaimana sih kondisi di lapangan. Sebetulnya itu yang saya kejar kan. Setelah kita turun ke lapangan bersama tim kreator kemarin, ternyata banyak hal yang kita temukan. Artinya begini Kang, tidak mungkin kita bisa membangun desa, tidak mungkin kita bisa merencanakan ke depan tentang pembangunan desa kalau akar permasalahannya itu tidak ditemukan. Maka itu salah satunya. Benar nggak hasil pendataan SDGs yang kemarin kita laksanakan itu, yang mana kepala desa memerintahkan atau membentuk tim untuk mendata setiap penduduk yang ada di Desa Wangun Sari, termasuk dari sisi ekonomi dan sosialnya seperti apa. Nah, ternyata banyak hal yang perlu kita pikirkan Kang. Kalau kita berbicara tentang sosialnya terutama ya, kita beberapa kali mengunjungi rumah yang tidak layak huni. Dan saya lihat Pak kemarin di salah satu uploadan video yang diupload Wangun Sari Channel, ada salah satu rumah warga yang dibangun oleh Bapak sendiri. Apakah memang itu inisiatif? Apakah kemudian berangkat dari laporan masyarakat? Apakah memang hasil dari perjalanan keliling desa atau seperti apa? Nah gini kan, saya itu kan orang lapangan, jadi tahu persis mana skala prioritas dulu, mana yang bukan kan. Itu masuk di dalam perencanaan 2021 seperti itu. Cuman karena memang badai COVID yang panjang lah, sehingga itu tertunda. Akhirnya kita eksekusi di tahun 2020. Itu baru, sebetulnya udah 2 rumah kan. Kemarin yang dibangun itu? Iya, kemarin kita jalan langsung kita bangun juga. Alhamdulillah ada donatur Kang gitu. Oh, yang pembangunan jalan itu ya? Iya, bukan yang jalan tapi yang rumah itu. Oh, yang rumah. Kita kunjungi langsung. Kemudian kita kebetulan ada donatur juga. Oh, jadi itu bukan dari dana desa bukan? Yang satu dana desa Pak. Oh, yang satu lagi? Anggaran 2023 yang satu bukan. Itu hasil dari perjuangan. Ya itulah. Kita bagaimana lah. Dan artinya perjuangan kita di YouTube ini berarti sangat berpengaruh terhadap jelas apa yang Bapak lakukan di masyarakat. Kita itu kan baru tayang beberapa video, beberapa kegiatan itu ternyata langsung dilihat oleh yang di atas. Kemudian kita kemarin mengadakan
kegiatan PKT itu salah satunya kan. Itu kita dapat bantuan dari. Ya, tapi ngomong-ngomong gini Pak, mohon maaf saya potong. Semenjak kita libur nih ya, libur di ruang podcast seperti ini, Bapak kan terjun ke lapangan. Sudah berapa, bukan sudah berapa, apa saja yang Bapak lakukan gitu? Tadi kan diantaranya membangun rumah warga, terus kemudian membangun jalan lingkungan ngerabat gitu ya, kalau tidak salah saya lihat. Terus apa lagi Pak selain daripada itu? Kita rencana ke depan bersama Pak Kades ya, kita tidak berpikiran untuk pencitraan apalagi ingin pujian dari masyarakat, tapi ini murni dari perjalanan hati kita lah bersama tim. Sebetulnya apa sih yang benar-benar yang harus menjadi kendala masyarakat itu? Ternyata benar kan, itu kesenjangan sosial itu sangat luar biasa. Nah itu menjadi sasaran target kita untuk dan titik fokus nanti ya mungkin. Kemudian kita sudah melakukan di bidang pembangunan juga, bagaimana kita memberikan sedikit mungkin penghasilan buat warga yang ikut di sana dipekerjakan, itu kan salah satunya membantu. Kemudian kan dari PKT itu kan berapa orang yang kita bantu di dalam pekerjaan. Tentunya mereka mendapat upah untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari lah, dan kira-kira kita jalan 1 minggu kemarin. Yang membangun jalan itu Pak? Iya. Dan itu bukan dari dana desa ya Pak ya? Bukan, itu dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan untuk dana desa yang lebih hebatnya kan ini di akhir tahun kita mendapatkan dana desa tambahan. Itu sekitar 139.642.000. Ini salah satu hasil dari keringat perjuangan. Betul Kang. Ini salah satunya. Karena kita gini Kang, hari ini desa tidak bisa main-main lagi. Tidak bisa yang namanya desa enak-enakan sehingga timbul kecemburuan. Hari ini kita benar-benar harus mengabdi pada masyarakat bagaimana membangun desa, bagaimana merencanakan desa memiliki kemandirian. Itu saja tujuan kita. Dan bagaimana kita mengikis kesenjangan sosial yang ada di desa. Artinya gini, Pak Eris, artinya mindset ataupun kemudian jiwa pedulinya itu sudah terbangun, apalagi kemudian hari ini berjalan di tengah-tengah masyarakat yang tahu betul persis kesusahan masyarakat, susahnya seperti apa, bisa menjadi salah satu faktor nanti untuk membangun dan titik fokus 2024 mungkin nanti. Jadi gini Kang, kalau kita jadi pemimpin harus berawal dari diri sendiri dulu. Kemudian kita terangkan kepada keluarga bagaimana penghasilan kita, apa sih yang ada di pekerjaan kita, gitu ya. Itu yang harus dipahamkan dulu keluarga supaya jangan sampai nanti banyak tuntutan. Ini yang jadi masalah, tuntutan keluarga sebetulnya. Keluarga belum selesai, kita di luar gitu. Jadi gini, kita itu kan mengonsep keluarga itu seperti kita membangun desa. Sebetulnya seperti itu sama. Bagaimana kita mencukupi kebutuhan keluarga, kita fokus gaji segini itu disampaikan kepada keluarga. Nah, sehingga keluarga itu tidak banyak menuntut karena tahu bagaimana kondisi pekerjaan kita. Kita kan hanya mengabdi, bukan di perusahaan. Itu saja yang harus disampaikan. Kemudian kita turun ke lapangan, tentunya banyak juga yang tidak suka, yang pemikirannya negatif lah. Bagaimana kami dari tim kreator itu hanya pencitraan saja. Padahal bukan seperti itu, kita lihat saja nanti buktinya seperti apa. Apakah hari ini pun sudah jelas terbukti ya Pak? Terbukti, itu sudah terbukti, dan itu tidak mungkin kita melakukan seperti itu. Itu kan hanya konsep perencanaan saja kan sebetulnya, dan itu pasti kita jawab. Artinya pembenci itu dibuka nanti pada akhirnya hasil keringat perjuangan. Itu. Tapi intinya gini lah, kita itu tidak memiliki rasa negatif. Tapi justru mereka yang berpikiran negatif itu kita kasih pemahaman supaya mereka paham. Benar kan yang dikerjakan itu. Kita turun ke lapangan, kemudian sekian bulan ke depan ternyata benar dibangun kan. Itu saja. Jadi kita dibuktikan dengan apa yang kita lakukan, kemudian kita eksekusi. Terus Pak Eris
tentunya ada saja ya Pak ya yang tidak suka dengan betul. Apa yang kita lakukan. Pastilah. Itu ada di kolom komentar. Kolom komentar bisa. Iya. Artinya apa ya? Dari perjalanan kemarin Bapak ke lapangan, momen-momen apa saja sih Pak? Apakah memang ada cetukan-cetukan yang gak enak kah? Apakah memang lewat cara seperti apakah mereka menyampaikan? Kalau secara vulgar ke kita sih enggak, cuman ya pasti ada lah. Kita pun manusia punya penilaian sendiri gitu. Artinya yang kita lakukan itu banyak, apalagi hari ini kan tahun politik. Padahal kita tidak seperti itu. Mereka tidak paham apa sih sebetulnya kita turun ke lapangan teh apa sih. Padahal kita hanya mencari data yang sesungguhnya. Karena tidak mungkin desa melakukan perencanaan tanpa ada masalah dulu yang tidak ada. Nah, ke lapangan itu saya nyari masalah. Nah, salah satunya masalah ya kita ketemu kesenjangan sosial, kita ketemu sama yang ngomel-ngomel, yang nggak dapat bantuan ini. Dan akhirnya karena kan tidak semua persoalan bisa dijawab oleh anggaran desa ya Pak. Betul. Tidak semua. Dan buktinya kemarin kan ada bantuan dari kerjaan, kemudian donatur. Itu bisa juga membantu ya Pak ya. Iya. Bahkan kemarin kita dari provinsi juga ada PSU ya. Mudah-mudahan saja ke depan dalam waktu dekat ini apa yang hasil survei kemarin seperti apa gitu. Nah, itu pun salah satunya. Bahwa hasil dari video Bapak Beling. Iya, itu kan. Luar biasa guys, itu harus menjadi inspirasi buat kita terutama anak muda ya, bahwa tidak semua yang kita lakukan itu memang baik. Tapi pasti ada kebaikan dari apa yang kita lakukan itu ya Pak ya. Intinya gini Kang, kita ketika kita melangkah itu pasti aja pro kontra. Pro kontra. Cuman bagaimana kita membuktikan apa yang kita langkahi itu. Itu saja. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang negatif ditanggapi dengan keras, itu tidak mungkin kita bisa sukses. Biarkan saja. Itu bagian daripada motivasi buat kita. Itu kuncinya kan. Kalau mau sukses. Jadi pemicu ya. Jadi pemicu, bahkan jadi doa loh. Jadi doa. Gitu. Dan sekarang sudah terbukti Wangunsari Channel makin besar, kemudian Desa Wangunsari kemudian makin maju. Betul. Bisa dilihat lah pembangunan seperti apa. Dan hari ini pun sedang melaksanakan pembangunan. Betul. Itu dari dana desa tambahan kan, yang 139. Nah gini kan, kita itu kan dapat PMK lah, PMK perubahan nomor 98 tahun 2023 atas perubahan PMK nomor 201 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa. Nah di situ kita mendapatkan tambahan. Itu salah satunya desa kita. Itu dari nggak semua desa kan. Itu di desa di Kecamatan Solo ada 3 desa. Bukan salah satunya kita. Nah itu kita bangunkan, kemudian kita ada untuk penyempurnaan SDGs. Itu kan baru 95%. Nah kita tuntaskan di anggaran ini. Pak Eris, dari perjalanan kemarin ke lapangan mempublikasikan kegiatan-kegiatan, masalah-masalah sosial masyarakat, kemudian lokasi-lokasi wisata dan sebagainya. Ada benang merah yang Pak Eris ambil untuk kemudian direncanakan tahun 2020. Apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa ini hanya motivasi saja, motivasi. Mungkin kayak kepemimpinan saya seperti ini, bukan dibuat-buat dan dari dulu seperti itu. Justru gini Pak, saya mohon maaf dipotong. Saya kagum dengan apa ya? Bukan saya ngobrol di depan Bapak saja gitu ya. Guys, perlu diketahui bahwa beliau itu dasarnya itu orang jalanan. Beliau sudah sampaikan ke saya bahwa beliau itu adalah dasarnya tukang ojek. Kemudian masuk pemerintahan dengan keinginan yang besar, hari ini berjalan. Kemudian beliau usianya yang kemudian sudah menua, tidak seperti kita gitu ya Pak. Tapi masih mau ngobrolin IT, mendorong dan sebagainya. Bagi saya apa ya Pak ya, keren bagi saya gitu Pak. Tidak semua orang bisa seperti itu, karena jangankan di usia Bapak gitu, di usia saya pun terkadang apa
ngapain sih Pak gitu maksudnya. Ya, kadang seperti itu. Betul Kang, jadi gini, yang tidak disadari itu. Yeah. Nah kita di desa itu kan yang harus diingat, di bahu kita itu ada ribuan manusia. Yeah. Yang harus dipertanggungjawabkan bagaimana letihnya mereka, bagaimana miskinnya mereka, laparnya mereka, kemudian bahagianya mereka itu ada di pundak kita kan sebetulnya. Walaupun kita tidak masih langsung secara materi, tapi bagaimana membahagiakan mereka dengan konsep perencanaan pembangunan yang matang itu kan. Nah kemudian kenapa sih turun di lapangan udah tua begini lah gitu masih kok maunya seperti itu. Itu yang harus kita patahkan kan. Karena kita harus sadar bahwa di desa itu hari ini tidak bisa manual lagi. Kemudian masyarakat yang kita urus itu kan jenjang pendidikannya lebih tinggi. Ya kalau kita nggak ikut seperti ini, tidak ikut berbasis teknologi yang canggih seperti ini, ya kita habis ya. Nah itu salah satunya Kang. Jadi bagaimana kita mengikuti zaman ini sesuai kebutuhan kita. Artinya sadar akan hal itu sadar akan hal itu pun susah Pak kalau melihat anak-anak sekarang gitu. Bedanya dengan Bapak yang dengan usia seperti itu masih sadar akan hal itu dan itu perlu dicontoh oleh kita guys gitu. Pak Eris, Bapak kan selain pegiat desa, kemudian pegiat YouTube dan sebagainya, tentu kan Bapak juga punya pekerjaan jadi sekretaris desa, terjun ke lapangan. Bagaimana membagi waktu? Nah itu yang sulit ini Kang. Kita itu kan punya jadwal. Kita itu hari ini kan pasca di bulan Juli musyawarah desa, kemudian kita dokumentasi musyawarah desa, kelengkapan daripada dokumen itu sudah kita lengkapi, kemudian ditetapkan di November kemarin, bagaimana September kemarin ya, bagaimana musembang desa, hasil daripada musyawarah itu ditetapkan, bagaimana rencana untuk 2024. Nah, mengisi hari-hari ini ya, mengisi kekosongan itu ya kita gunakan untuk mencari informasi, untuk mencari data-data di masyarakat, gitu Kang. Jadi kita tidak menghabiskan itu dan untuk pekerjaan kita itu kan bukan pelayanan kan, tapi bagaimana kita konsep memasukkan data hasil daripada RKP ke dalam APBDes gitu. Jadi bisa dikerjakan untuk untuk 2024 nanti. Jadi dan tidak hanya kerja Pak Eris sebagai sekdes pun tidak terpaku di kantor saja, mungkin bisa saja pas di lapangan gitu. Kecuali ada rekan kita yang berinisiatif, Pak ini datanya kan gitu, dari kedusunan ini, dari RW ini orangnya, ini namanya yang perlu kita bantu. Kecuali ada yang begitu. Dan kita nggak bisa juga kan gitu. Ketika staf kita tidak punya pemikiran seperti itu ya kita harus ambil alih lah gitu. Jangan sampai nanti ke depan desa tidak punya perencanaan gitu. Terakhir mungkin Pak, akan tetap konsisten terjun ke lapangan membantu masyarakat? Yakin akan tetap konsisten. Yakin konsisten. Berikan keyakinan kepada penonton bahwa Bapak akan tetap konsisten membela masyarakat dan terjun ke lapangan. Sahabat desa, saya secara pribadi mau di dalam pemerintahan, mau di luar pemerintahan, saya akan tetap berkeliaran. Saya akan berdiri di tengah-tengah masyarakat marginal, masyarakat miskin, masyarakat yang perlu dibantu. Saya akan hadir di situ, meskipun saya di luar pemerintahan. Jadi intinya gini kan, membangun desa itu tidak harus di dalam pemerintahan, tapi di luar pemerintahan pun kita bisa membantu itu. Bagaimana kita melakukan hal seperti itu? Ya lakukan sendiri. Tidak bisa diam. Kalau kita hanya mengoceh, mengkritik tanpa memberikan data kepada desa, bagaimana mau membantu? Yang ada pertempuran. Kita nggak seperti itu. Konsep kita cari data dulu, cari permasalahan dulu, kemudian kita masuk ikut di dalam musyawarah nantinya. Kalau saya di luar, itu kita akan mendorong bagaimana kemiskinan yang ada di desa Wangunsari, bagaimana kesenjangan sosial yang ada di Wangunsari bisa tuntas. Artinya akan tetap berada di garis depan, di garis depan. Siap. Terima kasih Pak Eris, saya merasa tergugah atas semangat juang yang beliau sampaikan barusan. Mudah-mudahan
sahabat channel pun merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan, dan mudah-mudahan beliau jadi inspirasi buat kita semua. Gini Kang, maaf saya potong, ya? Ada yang harus saya sampaikan, bahwa desa ke depan itu tidak tidak bisa main-main, karena pengawasan masyarakat, kemudian dari APH itu, bagaimana transparansi publik itu oleh desa dilakukan, kemudian bagaimana pengawasan secara administrasi, tata kelola pemerintahan yang baik itu seperti apa, kan tahapan itu dipakai enggak? Dari musyawarah desa, kemudian kita penyusunan RKP, kemudian kita ditetapkan sampai APBD, sampai realisasi di lapangan itu dipakai nggak? Dokumennya ada nggak? Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah ketika ada pemeriksaan, ataukah itu dari APH atau dari mana atau dari masyarakat itu sendiri, kita bisa memberikan data yang sebenarnya. Kan gitu. Jadi hari ini kita tidak bisa leha-leha. Setiap pekerjaan itu ada dokumen. Itu aja harus sesuai tahapan, harus sesuai prosedur, sesuai regulasi, aturan dan sebagainya ya Pak ya. Yang harus kita paham satu saja, bagaimana kita diawasi hari ini oleh masyarakat. Itu saja Kang. Karena tanggung jawab kita ke masyarakat. Betul. Siap Pak Eris, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berdiskusi kembali di lain waktu dengan pembahasan yang lain. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Eris ceritakan, perjalanan mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita dan buat sahabat channel. Terima kasih Pak. Siap Bang, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat Kang ya. Siap Pak Eris, sehat-sehat terus, tetap konsisten berada di garis depan membela masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih sahabat channel, kita akan kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.